Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini akan mempresentasikan tentang berbagai macam konflik di Afrika. Perkenalkan, nama saya Thorik Muhammad Hakim. Perkenalkan, nama saya Fabian Paralistian. Saya Alvira Rafelia. Saya Dea Siti Fauzia. Saya Muhammad Burisa Faad. Saya Rasim Fauzan. Selamat menyaksikan. Latar belakang dan dampak konflik Afrika. Latar belakang konflik Afrika memiliki latar belakang kompleks dan beragam, di antaranya faktor penjajahan, perbedaan etnis, kemiskinan, korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, perubahan iklim, dan keterlibatan kelompok-kelompok bersenjata. Dampak beberapa konflik Afrika memiliki dampak bagi Afrika sendiri, antara lain kehilangan nyawa, pengungsi internal, kerusakan infrastruktur, kemiskinan, kerusakan lingkungan, ketergantungan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Perang sipil di Liberia. Liberia adalah republik tertua di Afrika yang didirikan oleh budak-budak Amerika yang dibebaskan pada abad 19. Keturunan mereka mendominasi Liberia sampai kudeta militer 1980 dipimpin oleh Samuel Doe atau anggota suku Kran. Persaingan muncul pada 1990. Hal ini menghadapkan pada perang sipil. Doe diancam dan dibunuh pada tahun 1991. Karena perdamaian tak kunjung selesai, maka presiden digantikan oleh Charles Taylor yang terpilih. Namun, para pemberontak menentang beliau karena korupsinya ditambah dengan tekanan dari Amerika Serikat, sehingga beliau mundur dari jabatannya pada tahun 2003 dan pergi ke pengasingan Nigeria. Konflik Somalia pada tahun 1999, Presiden Siad Barre menjalankan kediktatoran militer di Somalia, negara yang berada di timur laut Afrika. Pada tahun 1958, Somalia National Movement atau SNM memulai pemberontakan senjata sebagai perlawanan terhadap pemerintahan. Barre pasukan pemerintah secara brutal menekan pemberontakan. Pada tahun 1991, pasukan pemberontak berhasil merebut ibu kota Mogadishu dan Barre melarikan ke Kenya. Selanjutnya terjadi perang sipil di Somalia. Ribuan orang tewas dan banyak warga melarikan diri dan menjadi pengungsi di Ethiopia. Somalia juga dilanda kekeringan yang mengganggu produksi pertanian. Hal ini membuat sekitar 1,5 juta penduduk Somalia menghadapi bencana kelaparan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian mengatur sebuah operasi bantuan besar-besaran. Tetapi bantuan makanan tersebut dijarah oleh kelompok yang bertikai dalam perang sipil. Upaya untuk membangun pemerintahan baru pada tahun 2001 tidak dapat terrealisasi karena adanya perang sipil yang berkepanjangan. Eritrea memperoleh kemerdekaan. Eritrea telah dikaitkan dengan Ethiopia sejak abad keempat dan setelah menjadi koloni Italia untuk waktu singkat, kembali menjadi bagian dari Ethiopia pada tahun 1962. Namun, setelah reunifikasi, Eritrean People Liberation Front atau ELF mulai berjuang untuk kemerdekaan. Pada tahun 1991, ELF menggulingkan pemerintahan Markis Ethiopia dan membentuk pemerintahan sementara di Eritrea. Kemerdekaan akhirnya dicapai pada tahun 1993 dan untuk pertama kalinya dalam sejarah pasca kolonial, suatu bangsa Afrika berhasil memisahkan diri dari yang lain. Eritrea terlihat aman. Pada 1998, Eritrea menghadapi perang dengan Ethiopia yang dipacu oleh sengketa perbatasan. Perang kemerdekaan Eritrea terjadi pada tahun 1 September 1961 sampai 29 Mei 1991. Adalah konflik yang terjadi antara pemerintahan Ethiopia dengan gerakan separatis Eritrea. Keduanya terjadi sebelum dan selama Perang Saudara Ethiopia.
Eritrea memperoleh kemerdekaan dari Ethiopia pada tanggal 24 Mei 1993. Kemerdekaan ini diperoleh setelah Eritrea melakukan perang gerilya melawan Ethiopia selama 30 tahun. Pada tahun 1940-an, Mahta Hagos mendirikan Front Pembebasan Eritrea (PELP). Genosida di Rwanda. Genosida di Rwanda terjadi pada tahun 1994 ketika etnis Hutu yang mayoritas melakukan pembantaian terhadap etnis Tutsi yang minoritas. Konflik antara kedua etnis ini telah berlangsung lama, namun mencapai puncaknya setelah kematian Presiden Juvenal Habyarimana pada April 1994. Presiden Habyarimana yang berasal dari etnis Hutu meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat yang diduga dibunuh oleh ekstremis Hutu. Kematian ini memicu kemarahan di kalangan etnis Hutu yang kemudian melakukan serangan terhadap etnis Tutsi dan Hutu moderat. Milisi Hutu yang terkenal sebagai Interahamwe melakukan pembantaian sistematis terhadap etnis Tutsi dan Hutu moderat. Mereka menggunakan radio dan media lainnya untuk menyebarkan propaganda dan memicu kebencian terhadap etnis Tutsi. Peristiwa ini berakhir dengan kematian sekitar 800.000 orang, kebanyakan dari etnis Tutsi. Banyak korban yang dibunuh dengan cara yang sangat kejam, seperti dipenggal, dibakar, atau ditembak. Genosida di Rwanda merupakan salah satu tragedi terbesar abad ke-20 dan masih memiliki dampak yang signifikan hingga hari ini. Enam. Kejatuhan Mobutu di Zaire. Zaire merupakan nama negara sebelum berganti menjadi Kongo. Wilayah Kongo telah terjadi medan perebutan sejak periode Perang Dingin. Pada dekade 90-an muncul kekecewaan dan ketidakpuasan dari rakyat terhadap rejim Mobutu yang korup ditambah kondisi ekonomi yang hancur. Ketidakpuasan tersebut melahirkan dari oposisi PRP, Partai Revolusioner Populer, di bawah pimpinan Laurent Desire Kabila dan membentuk aliansi dengan kelompok milisi suku Tutsi yang bernama Alliance des Forces atau AFDAL CJ, Aliansi Pasukan Demokratik untuk Pembebasan Kongo Zaire. Antara tahun 1996 sampai 1997 terjadi perang antara Zaire dan pasukan AFDAL. Milisi anti Mobutu pasukan gabungan AFDAL berhasil menumbangkan rejim Mobutu dan menduduki Kinshasa. Laurent Desire Kabila selaku pemimpin kelompok AFDAL kemudian mengambil alih pemerintahan dan menjadi presiden Zaire. Tamat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.